Pohon bidara memang banyak akan kegunaan dari daun dan buahnya. Namun siapa sangka kalau pohon bidara memiliki energi negatif dan merupakan pohon pembawa sial bila ditanam di depan rumah. Pohon bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Waqiah ayat 28. Pohon bidara yang disebut adalah bidara tanpa duri, sedangkan pohon bidara yang beredar saat ini adalah pohon bidara yang banyak durinya dan tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allahur Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertemu kembali di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 tanaman berduri yang masih sering dijumpai di depan rumah. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi sahabat dan teman-teman E2 TV yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga sehat lahir dan batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar. Amin ya robbal alamin. Tanaman berduri cenderung menimbulkan energi negatif dari duri tajam yang ada pada tanaman tersebut. Tanaman berduri biasanya membahayakan bagi penghuni rumah, apalagi anak-anak ya teman-teman ya. Tanaman berduri bisa dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan menghambat rezeki, bahkan menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga dan menjadi penghalang rezeki dan keberuntungan masuk ke dalam rumah. Bahkan bisa membuat rezeki seret dan bisa juga membuat kebangkrutan. Sebetulnya semua tanaman yang kita tanam semuanya bisa menjadi baik dan bermanfaat. Hanya saja cara penempatannya yang tidak tepat atau menanamnya yang tidak sesuai dengan estetika menanam tumbuhan. Oke, supaya tidak penasaran, berikut ini adalah 3 tanaman berduri yang membuat rezeki dan keberuntungan kurang bagus bila ditanam di depan rumah. Untuk yang pertama adalah pohon salak. Pohon salak adalah jenis palma dengan buah yang biasa dimakan. Dalam bahasa Inggris disebut salak atau snake fruit. Sementara nama ilmiahnya adalah Salaka zalaka. Buah ini disebut snake fruit ya memang karena kulitnya itu mirip dengan sisik ular. Pohon salak hampir tidak berbatang ya, berdurinya banyak dan beranak banyak, tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat. Daun salak menyirip, panjangnya sekitar 3-7 cm, pelepah dan anak daun yang berbentuk lancet dengan ujung meruncing dan banyak duri tajamnya juga. Buah salak memang sangat digemari oleh masyarakat, namun dilihat dari jenis pohon yang rumpun rapat dan memiliki duri banyak dan tajam, daun salaknya yang rimbun, berduri dan mudah rontok akan membahayakan pemilik rumah dan membuat kotor halaman. Selain itu, pohon salak memiliki energi negatif. Oleh karena itu, tak heran bila tanaman salak ini adalah merupakan tanaman pembawa sial dan bikin rezeki seret bila ditanam di depan rumah atau sekitaran rumah. Ya masa iya zaman sekarang kok masih nanam salak di depan rumah. Supaya lebih manfaat, tanam salak yang banyak di kebun
supaya panennya bisa menambah rezeki. Untuk yang kedua adalah pohon bidara berduri. Pohon bidara memang banyak akan kegunaan dari daun dan buahnya. Namun siapa sangka kalau pohon bidara memiliki energi negatif dan merupakan pohon pembawa sial bila ditanam di depan rumah. Pohon bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Waqiah ayat 28. Pohon bidara yang disebut adalah bidara tanpa duri, sedangkan pohon bidara yang beredar saat ini adalah pohon bidara yang banyak durinya dan tajam. Pohon bidara memiliki daun yang banyak dan rimbun. Daun bidara sering digunakan oleh dukun untuk media ruqyah atau untuk mengusir jin, dan daunnya juga dipakai untuk pengobatan tradisional atau untuk mandi. Kalau di Arab sana, daun bidara itu untuk memandikan jenazah. Pohon bidara Arab yang memiliki duri banyak dan tajam akan sangat membahayakan bagi anak-anak atau orang sekitar pohon bidara. Pohon berduri merupakan pohon yang memiliki energi negatif. Itulah sebabnya pohon bidara dikatakan pohon pembawa sial dan berbahaya bila ditanam di depan rumah atau di sekitaran rumah. Jadi kita harus cerdas, apabila tidak baik ditanam di depan rumah, ya kita tanam di kebun supaya kita masih bisa memanfaatkan dari pohon bidara tersebut. Untuk yang ketiga adalah pohon jeruk berduri. Buah yang paling sering banyak dikonsumsi ya memang buah jeruk. Ada banyak sekali jenis pohon jeruk yang perlu kita ketahui. Setiap pohon jeruk memiliki ciri tersendiri. Ada yang berdurinya dikit, ada yang berdurinya banyak, dan ada juga yang tidak berduri. Ada yang berwarna kuning buahnya ya, dan ada pula buahnya itu yang berwarna hijau. Rasa buah jeruk yang dihasilkan juga berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang asam, ada juga yang anyep. Pohon jeruk memang kaya akan manfaat. Namun pohon jeruk yang memiliki duri banyak dan tajam akan sangat membahayakan bagi anak-anak atau orang di sekitaran pohon ini. Pohon berduri merupakan pohon yang memiliki energi negatif yang tentunya tidak baik terhadap penghuni rumah bila nanamnya di depan rumah. Itulah sebabnya pohon jeruk masuk sebagai pohon pembawa sial dan membahayakan bila ditanam di depan rumah atau sekitar rumah, kecuali pohon jeruk yang tanpa duri. Tapi ya memang namanya juga manusia, terkadang udah tahu pohon itu membahayakan, tapi ya karena males atau dengan alasan gak punya kebun, ya semuanya ditanam di depan rumah. Ya pohon berduri tanam, pohon kelapa tanam depan rumah, pohon besar, pohon mangga tanam, pohon rambutan tanam di depan rumah, sehingga rumah itu bukan lagi indah, namun malah kayak semak belukar. Apalagi kalau pohon salak tanam depan rumah, wus itu bahaya, kayak rumpun salak. Ya kalau sudah seperti itu, pasti untuk lingkungan rumah udah penuh dengan pohon-pohon, apalagi ya nanamnya nggak teratur, terkesannya tidak indah. Kan bila pohon itu daunnya gampang rontok, itu akan membuat kumuh sehingga kotor halaman rumah. Yaitu sebabnya malaikat pembagi rezeki nggak mau masuk ke rumah yang lingkungannya kotor. Orang malaikat nggak mau masuk, gimana mau lancar rezekinya? Kecuali ya malaikat maut yang datang ulon-ulon siap nyabut nyawa, karena tempatnya mau bersih mau kotor mau apa tetap masuk, karena memang tugasnya. Oke teman-teman ya, demikianlah 3 tanaman berduri yang membuat rezeki dan peruntungan terhalang bila ditanam di depan rumah. Kalian mau percaya ya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak percaya ya silakan tanam,
toh nanti kalian juga yang merasakan atau kena tusuk durinya, ya kalian juga, bukan orang lain. Tapi ya kasihan juga sama anak-anak kalian ya, apabila kalian menanam pohon berduri ternyata anak kalian mendekati pohon-pohon berduri itu, ya kemungkinan besar anak-anak kalian akan terkena durinya. Wallahualam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.